Bapak Ibu, tiba-tiba heran ya. Makanya saya cek wifi. Tiba-tiba tak berhenti Bapak Ibu, langsung selesai live-nya, langsung tak putus, langsung ada yang kasih berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba meninggal. Ada yang kasih berhenti tiba-tiba ini live. Heran deh. Heran kan? Ada enak-enak bercerita, so tiba-tiba so selesai, coba tutup live. Makanya saya ada keluar tadi pergi cek ini apa jaringan. Ternyata aman. Masih aman jaringan Bapak Ibu ya, masih aman sayang. Langsung tak setting selesai, live selesai. Itu kan aneh. Kok orang lagi sementara live, kecuali kan kita kasih stop, penjet selesai. Ini kok tiba-tiba langsung live-nya dikasih selesai kan, coba. Nggak bisa lagi kecuali saya ulang. Makanya saya ulang baru toh. Bakumpul penonton lagi. Aneh toh. Oh, sering ada gangguan jaringan. Iya kali ya, positive thinking saja. Tapi setahu saya kalau live selesai itu harus dipencet selesai, baru live-nya selesai. Ini tadi langsung dia kasih selesaikan, cepat sekali. Langsung tak selesai. Tidak bisa lagi kita sambung. Misalkan kan kalau jaringan itu kan, kalau putus jaringan, ada gangguan jaringan itu kan kita bisa sambung. Live belum berakhir, kita bisa sambung lagi toh. Ini sudah tidak bisa. Langsung tak tulis live selesai. Aneh toh. Langsung betul-betul selesai, diulang lagi dari baru. Maksudnya aneh, ya positive thinking aja deh. Nggak tahu lagi saya. Kita kan tidak tahu ya permainan-permainan kecanggihan teknologi ini seperti apa. Kita ini kan mak-mak gaptek. Ikuti saja no alurnya. Cuma kan bagi saya yang biasa live ini kan saya tahu. Kalau sudah live selesai begitu tuh kan kita harus pencet dulu selesai apa. Baru tak proses selesai, ini kok langsung tak setting selesai. Langsung tak bisa lagi tersambung. Kalau jaringan terganggu itu kan kita tekan sambung lagi, sambung, dia sambung. Tidak ada tak keluar begini. Ini langsung tak keluar selesai. Tidak bisa lagi disambung. Kecuali kita live baru kayak saya ini live kembali toh. Baru lagi. Bercerita apa tadi ya? Gunung Merapi. Nah, nanti sekarang ini baru saya dapatkan. Makanya saya bahas status di FB itu. Banyak berdoa, banyak berjaga.
Ya, saya baru dapat gempa bumi ini bukan tidak biasa. Kalau yang 3 tahun ini dia kan meletus ini so lama sekali nih. Eh, Gunung Merapi ini dari 3 tahun yang lalu so meletus terus. Tapi pada saat itu ya orang-orang teman-teman saya itu kan pada takut kan, mereka itu kan masih trauma di gempa bumi tahun 2004 kan, 2004 2005 itu kan rubuh-rubuh rumah tuh. Nah, saya itu status juga di FB pada waktu itu. Memang Roro dunia ini tidak suka ya Bapak Ibu ya, maka saya tahu kebenaran. Nah, saya bilang begini kan, saya ke Jogja, Palu gempa, saya ke Palu, Jogja gempa, begini-begini. Terus saya lihat kan itu bencana alam itu, gempa bumi begini-begini. Tapi Roro dunia itu kayaknya panas dia dengar marah tuh. Nah, makanya pada saat saya dulu itu mau ke Jogja, mereka ini ada beberapa orang di grup itu tidak suka. Saya tidak tahu juga, padahal mereka itu pendatang juga di Jogja. Tidak suka, tidak senang sekali. Makanya saya menjauhi orang-orang kayak gitu tuh. Mereka bilang, blok, jangan sampai dia tembus di Jogja. Jangan sampai dia, Roro dunia itu takut loh. Kayak seperti ketakutan loh anu saya. Bayangkan saya mau masuk Jogja saja sudah dicegah. Saya langsung bilang itu, baku hantam di Facebook itu lalu. Itu gara-gara Gunung Merapi juga atau apa, iya. Kayak bencana alam itu. Katanya mereka tersinggung. Padahal mereka ini orang NTT, orang apa, orang Jawa, Surabaya, campur-campuran lah. Kan di grup itu kan banyak suku tuh. Tapi pendatang semua. Mereka tidak izinkan saya itu, kalau Bapak Ibu mau tahu, masuk di Jogja ini. Tidak suka mereka. Terus saya bilang begini di Facebook itu, siapa kamu ini? Pendatang juga. Orang itu so tua-tua. Sama-sama juga pendatang, bukankah bumi ini miliknya Tuhan? Mau kamu larang-larang orang ke Jogja? Banyak kan tetek nenek moyang punya ini Jogja. Sama-sama juga pendatang. Jadi apa yang kamu banggakan? Cuma yang bikin lama itu kamu so lama tinggal di sini. Berani Bapak Ibu, saya tantang mereka. Pokoknya heboh itu di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp, di Facebook, dorang hantam di jangan masuk di Jogja katanya. Kami dari kelompok grup ini melarang Ibu V itu masuk di Jogja. Jangan injak kakimu di Jogja. Hama, baru kita mau datang cuma berjalan baan. Kita bilang, siapa kamu ini? Jadi banyak sekali kita hambatan ini Bapak Ibu ya. Aneh juga kan? Banyak loh. Padahal ya itu kesaksian saya real dan amin. Terus saya bilang begini kan, di 3 tahun yang lalu, oh aman kok. Nah, dorang ini kan trauma Bapak Ibu, gempa ya. Siapa yang tidak mau trauma kalau gempa bumi dahsyat? Nah, saya bilang begini, tidak usah takut. Soalnya ini gempa-gempa terus ini tidak ada mau terjadi apa-apa. Sedangkan kalau abunya saja keluar dari gunung, itu akan mau dilempar ke kota lain. Betul tidak? Betul. Selama 3 tahun ini mana ada tuh abu gempa bumi dapat kamari di Sleman, di mana? Tidak ada. Berita so heboh-hebohnya sampai sekarang abu vulkanik mana? DP abu itu ke kota lain, tidak ada di sini. Tidak ada menyebar di sini ke kota lain, tidak ada kita rasa. Mau dibilang gempa 3,5 apa, tidak ada rasa. Ya seperti itulah kuasa Tuhan toh. Nah, baru kemarin ini 1 bulan yang lalu saya dapat info baru dari alam lain. Bilang, kalau gempa ini bukan gempa biasa nanti. Ini Gunung Merapi ini nanti dia meletus, gempa dahsyat. Rumah-rumah semua pada roboh. Nah itu nanti Bapak Ibu lihat kalau tidak terjadi. Saya bilang gini, betul apa yang saya dengar di alam lain, copy paste saja saya bawa di dunia 66.
Kalian tidak percaya ya, itu urusan kalian toh, bukan urusan saya. Yang penting saya cuma menyampaikan kebenaran. Ya toh? Tuhan disalib, Saudara Herman, sembah harusnya itu ya, bukan Tuhan terus ngana Saudara Herman apa yang ngana sembah? Biong memang ngana tidak ada Tuhan ngana mau sembah. Kalau kita ya kita sembah Tuhan Yesus no yang digantung di salib. Kalau ngana sembah apa? Batu, pohon atau apa? Pohon rica, pohon tomat. Atau ngana menyembah apa lagi? Matahari, bulan, bintang, pohon, lautan, apa lagi yang ngana mau sembah situ? Coba. Ya kalau kita sembah Tuhan Yesus no yang ada di salib yang semua menebus dosa kita. Kalau ngana apa yang ngana sembah? Coba kasih tahu dulu Pak kita supaya kita mau dengar dulu ngana info pangana. Dari pangana ini apa yang ngana sembah? Kasih tahu dulu. Kasih tahu dulu apa yang ngana sembah. Ngana belum ketik lagi di situ. Kalau kita sembah Tuhan yang ada di salib yang menebus dosa kita. Ting. Ngana apa yang ngana sembah? Anjing lucu. Ting. Ini anjing lucu. Masih kecil. Ding. Halo. Memangnya panitia berantem diurapi dengan Roh Kudus. Lah dia turun dari surga mau diurapi dengan Roh Kudus, so urapan itu semua. Nonton. Coba saudara belum nonton ya channelnya. Dia ngomong biasa saja, kemuliaan Tuhan itu luar biasa loh. Kamu ini orang-orang yang kurang percaya, tidak percaya, jadi susah. Kamu mau bandingkan dengan pembicara-pembicara YouTube yang lain, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin sama, sayang. Apa dori-dori ba iri loh. DPAD ini di Yo. Iko, coba lihat kok. Coba lihat tuh kok. Yo. Iko, coba lihat dulu ada orang.
Ada orang, Bapak Ibu. Banyak gangguan. Punya gereja sendiri tidak ada. Gereja kita di udara ini. Gereja kita ini beribadah di udara. So gereja sudah ini pertemuan di udara. Mau dengan siapa saja so gereja kita ini. Bicara-bicara tentang kebenaran. Memuji, menyembah Tuhan. So gereja itu adalah bait ilahi kita ini loh. Tubuh kita ini. Itu gereja saudara. Cobalah mengangkat wajah pengantin wanita yang cantik itu. Hujan tali namoy. Ini loh Bapak Ibu ya, saya mau kasih tahu. King of the King, sini loh tadi malam. Tadi malam. Malam minggu coba lihat cahaya kemuliaan Tuhan. Adakah pembicara YouTube begini dia cahaya kemuliaan Tuhan? Adakah saya mau katakan? Masih buta kah? Bapak Ibu tidak melihat itu loh, channel King of the King sini loh. Tidak dapat lihat lagi channelnya. Ini nama channelnya ya. King of the King 1000 tahun damai. Ini bicara-bicara santai saja. Coba lihat cahaya kemuliaan Tuhan. Lampu biasa, tapi kalau Tuhan ada di atas orang itu, bertahta berkuasa, kemuliaan Tuhan itu nyata. Sudah toh? Belum puas? Belum lihat? Bilang lagi ini cahaya lampu, bukan loh. Semua itu YouTuber, pembicara, kelas dunia pakai lampu. Tapi dalam lampu tidak ada begini, tidak ada menari-nari begini. Terus putih cahaya kemuliaan Tuhan itu beda dengan cahaya lampu. Beda. Makanya Bapak Ibu harus tahu. Makanya mata hati, mata batin itu harus terbuka. Coba saya juga ini beda. Kalau orang tidak memiliki cahaya kemuliaan Tuhan, tidak begini cahaya lampunya. Nih, sama kita. Coba beli Bapak Ibu lampu seperti ini di rumah. Terus Bapak Ibu di belakang begini. Terus Bapak Ibu memuji Tuhan. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Ini beda loh, sedangkan dinding semua itu memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan. Mau itu dinding yang gelap jadi bersinar-sinar. Kalau cahaya lampu biasa tidak seperti ini saudara. Bapak Ibu bisa bedakan tidak? Coba Bapak Ibu belilah lampu terus ada kamera di depan. Saya pakai Samsung ya. Saya pakai handphone Samsung. Nih, bukan juga yang canggih-canggih amat. Yang berapa ampa lubang ini kah? Haleluya. Lihat dinding ya, lihat dinding yang gelap jadi bercahaya semua. Bapak Ibu lihat ya, ini dinding yang gelap
Jadi bercahaya semua berkilau-kilauan. Haleluya, 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 amin, haleluya. Beda toh? Tidak pakai lampu. Bercahaya-cahaya juga Bapak Ibu, tangan. Haleluya, 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 amin. Apa yang Bapak Ibu lihat? Cahaya kuning, putih, merah. Bilang lagi ini lampu Philips. Haleluya, haleluya. Perhatikan baik-baik. Mengeluarkan cahaya warna kuning keemasan, putih silau. Haleluya, amin. Ya, sudah tidak ada lampu ya. Haleluya, haleluya. Coba hamba dunia, orang biasa, adakah mengeluarkan cahaya di tangannya? Tidak ada toh. Itu hamba yang diurapi saja, yang mengeluarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Artinya orang-orang yang dikhususkan, orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang baik, orang-orang kudusnya Tuhan. Saudaraku, Nasya, Rala, Lala, Lililu. Jangan naik di room 1000 tahun damai manusia cahaya. Kau omong-omong segala rupa di situ. Itu manusia darah dan daging itu yang kau omong-omong itu. Manusia yang levelnya masih di bawah, perdebatan. Kalau kita ini pelaku firman, bukan berdebat, pelaku firman. Orang-orang yang dianugerahkan cahaya, hati nur. Orang-orang yang dicintai Tuhan. Bukan penteori ya, bukan pendebat, tapi pelaku. Beda ya, pelaku dengan pendebat, teori beda. Saya tidak pakai dengan penteori. Penteori itu munafik. Kalau penteori itu munafik. Pelaku itu betul-betul pelaku, takut Tuhan. Makanya pelaku itu dicintai. Pelaku firman Tuhan itu dicintai Tuhan loh. Karena pelaku, bukan penteori. Kalau penteori belum mereka melakukan. Mungkin cuma 1-2 saja mereka melakukan perintah Tuhan. Tapi belum sungguh-sungguh karena mereka hanya penteori. Beda ya. Penteori, pendebat tentang data, tentang sejarah, tentang logika, tentang iman tidak tahu. Penyelaman iman, mereka mengalami iman, hal-hal supranatural itu mungkin nggak pernah. Makanya tidak percaya dengan hal-hal supranatural. Iman itu supranatural. Percaya tapi belum melihat, tapi itu akan menjadi kenyataan. Itulah iman, percaya. Kalau Bapak Ibu manusia logik ya Bapak Ibu tidak akan percaya dong. Karena kita di zaman 1000 tahun damai ini Bapak Ibu ya. Kita di zaman 1000 tahun damai ini semuanya pekerjaan roh. Kita itu melakukan semuanya pekerjaan Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri. Kalau Bapak Ibu dipakai Tuhan, dipakai Roh Kudus, Bapak Ibu akan giat melayani Tuhan. Giat bersaksi. Apapun keadaanmu, tidak ada alasan. Tuhan yang menggerakkan karena roh.
Kalau roh yang menggerakkan itu luar biasa loh saudara. Kalau roh yang menggerakkan itu sangat luar biasa. Apapun keadaan kita, kelemahan tubuh kita, kita tidak akan rasa karena roh. Roh yang menggerakkan kita. Kalau roh yang menggerakkan kita, roh kudus, roh Tuhan yang mengurapi kita akan luar biasa loh. Di mata dunia itu kita akan luar biasa. Spektakuler saudara. Karena roh Tuhan itu suka memakai orang-orang yang rendah hati, yang tulus, setia, suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Bukan pelaku-pelaku dosa, bukan orang-orang munafik. Ya, cuma suka berteori tapi prakteknya nol, tong kosong bunyi nyaring, bukan. Ini di pasukan 77 ini lagi ibadah loh. Lagi khotbah loh. Bapak Ibu lihat loh ini. Roh Bapak Surgawi. Bapak Ibu bilang mau ini cahaya lampu. Sampai tertutup muka sampai. Ini loh. Tuh di atas itu seperti awan. Awan kemuliaan Tuhan coba di atas ini loh. Coba Bapak Ibu lihat di atas kepalanya. Bapak Iman, roh Bapak Surgawi coba awan loh. Yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Mari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini karena kami yang ini Bapak Ibu bilang cahaya lampu. Haleluya. Darah Yesus. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam puncak. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu, berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih. Bapak Ibu jangan tersesat ya di dunia ini. Tuhan menghadap dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dunia ini sudah Tuhanlah yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Engkau hanya pemakaian tinggal roh dan menopang dan dalam wadah nama Tuhan di Yesus dunia Kristus. ini. Haleluya. Haleluya. Entah itu bagi Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bilang Salam itu pemakaian roh wadah. Selama hari Minggu ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kocak banget Bunda. Ya iyalah cahaya kemuliaan Tuhan dikasih tahu kamu. Ngeyel sih. Dikasih tahu. Bilang kocak banget Bunda. Bunda udah kasih tahu kebenaran bangun ini. Dibilang lagi kocak banget. Haleluya. Mau apa le? Dikasih tahu benar. Terima. Jangan menyesal kamu. So kiamat dunia ini. Kiamat kota per kota ya. Tidak secara global. Haleluya. Capek bah jelasin ya mempelai. Iya. Jelasin pelan-pelan tidak mengerti. Jelasin cepat-cepat apalagi. Tuhan Yesus sudah ada tengah-tengah kita dengan nama yang baru. Tugas yang baru. Dulu menyelamatkan dunia, sekarang menghakimi dunia dengan pasukan malaikatnya. Tidak ada juga dong percaya. Haleluya. memang kamu ini memang penduduk dunia no. Penduduk dunia begitu, milik dunia. So pakai vaksin, so pakai QR code, so pakai 66 di sini, bukan salib dorong pe materai, cuma 66. Haleluya. Nggak ada butuh kampe hidup. Dikasih tahu bertobat, ngeyel. Bikin pusing dorang ini kan bucin. Pusing saya banu. Mau suka mau diselamatkan gue tapi bodoh-bodoh biong semua. Orang kok begini no bu, begini orang ya tetap begini no. Biongo. Nggak ke gereja bu hari Minggu ngapain? Kalau kamu
di dunia tak tinggal di nam-nam, so pakai kode semua atau so pakai vaksin semua, pergilah ke gereja. Pergilah ke gereja. Kalau bunda ini tiap pakai vaksin, ini tiap pakai tanda dajjal, kamu kan so milik dunia. Pergi ke gereja bertobat sungguh-sungguh. Cari Tuhan di sana. So tiada Tuhan di sana. Cuma ada antikris. Kamu lihat itu di belakang kursi sama pakai barcode QR code. So tiada pakai uang, so pakai QR code. Kamu tahu itu QR code itu lambangnya antikris semua. Vaksin itu tanda antikris, QR lambang antikris. Kamu ikuti sistem dunia, kamu milik dunia kok. Baru kamu bantah-bantah suara kebenaran. Ngapain bunda mau pergi gereja, mau pergi serahkan diri? Mau pergi serahkan diri sama antikris? Sorry lah ya. Bunda ini bukan milik dunia ya, mati ke mati. Bunda ini milik surga, turun dari surga, bukan turun dari dunia. Bunda ini bukan lahir dari dunia. Bunda Peroh ini turun dari surga sayang, manusia cahaya. Makanya dikasih jelaskan sama manusia darah dan daging. Makanya darah dan daging tidak mau terima penjelasan manusia cahaya. Karena apa? Tak lewat pintar no. Manusia darah dan daging tak lewat pintar. So ikuti sistem dunia, ikuti aturan dunia, so milik dunia, masih lagi ngeyel, tidak bisa terima. Oh kita ini anak Tuhan, kita yakin 1000% masuk surga. Dari mana nggak ada yakin? Kalau sampai sana nggak ada mati, rip. Inna ilahi rojiun, ditolak di pintu surga gimana? Mau salahkan siapa? Terlalu kepala batu sih, dijelaskan kebenaran tidak terima. Iya kan? Tidak bisa terima suara kebenaran, terlalu pahit. Terlalu pahit tuh gara-gara sobat terima itu vaksin. Tidak mau terima tuh kebenaran gara-gara pingin benar. Pingin mau dianggap benar. Padahal so tersesat semua, so salah semua dorang. Lihat aja itu di gereja semua, di kursi-kursi di mana semua barcode orang pakai QR. Orang pergi gereja kok nyandak butuh uang. Orang pergi gereja ini kok nyandak pakai uang, cuma pakai barcode QR. Biongo. Itu jemaat bodoh loh yang ada TikTok dia sodeng DPK. Orang pergi gereja ndak butuh uang, orang ndak pakai uang, orang pakai QR saja kode. Kasihan, mengerikan. Ngeri Bapak Ibu. Karena kan di 2021-22 itu kan tempat-tempat ibadah kalau tidak pakai kerjasama dengan dunia, dengan sistem, tidak dibuka toh DP gereja. Tempat-tempat ibadah itu kan tidak dibuka, ditutup, disegel. Itu perjanjiannya. Kau mau buka dapat uang, harus kerjasama dengan sistem. Jadi ya gembala-gembala sidang semuanya ini sudah dipakai sistem dajjal semua, sistem setan. Terus terang saja, tidak ada yang beres. Bajalan saja bengko-bengko orang. So miring-miring orang peroh di dunia ini. Apa besok mau diakibatkan ini? Murka Tuhan apa yang orang mau dapat? Tinggal bapak jaga begitu. Orang so tahu kok. Orang itu mau dapat murka. So tahu orang. Kira tidak tahu. Orang kan baca Alkitab juga. Cuma kan untuk menjaga harga diri dan nama baik dan profesi ya harus sangkal dong tuh kebenaran. Mana ada yang mau terima kebenaran? Sangkal. Oh bukan, vaksin itu bukan tanda setan. Tanda setan itu nanti dicip. Biongo. Kita bilang biongo. Biongo. Bodoh-bodoh. Ontak keledai bongo. Biongo. Masuk neraka kau. Tolak terus kebenaran, tidak akui, tidak bertobat. Sok-sok benar. Oh nanti chip kok. Nanti ada barcode itu, rupa itu kacang, rupa itu beras masuk di sini. Baru itu tanda chip. Bodoh. Kita mau kasih tahu ngenepe darah so hancur. Ngenepe kesehatan so hancur di dalam. Jangan bodoh, jangan ajar itu umat sesat terus sampai itu umat mati diam-diam, mati tiba-tiba dalam kebinasaan. Tanpa mereka bertobat, tanpa mereka bayar harga, tanpa mereka tahu mencari kebenaran itu seperti apa. Karena kau sendiri yang sudah halangi mereka di pintu surga. Kau kasih jalan ke neraka semua mereka, ke kebinasaan. Makanya saya lihat itu beribu-ribu, berjuta-juta itu orang itu di atas punggung naga, di atas punggung ular. Naga itu berubah jadi ular, menyesatkan manusia. Dia pergi buang kalian di jurang kebinasaan semua, ya.
Dia pergi buang kalian ke jurang kebinasaan. Saya katakannya kebenaran pahit, memang sangat pahit. Saya katakan kenapa kalian bodoh, ya memang bodoh. Kalau so bodoh, akui saja itu kebodohan. Saya juga kadang-kadang juga bodoh, Bapak Ibu. Tapi saya belajar dari kebodohan saya. Saya tidak mau jadi manusia yang bodoh. Walaupun kebenaran itu pahit, saya harus terima, saya harus telan seperti pil. Kalau itu kebenaran, tidak usah banyak bantah. Tidak usah. Mau kamu hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, mau kamu PE1 sampai bajajar sampai 12, kamu PE1, kamu dapat S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S-teler, S-lilin. Sampai jadi lilin, Bapak Ibu. Saya tidak peduli. Profesi kamu di dunia ini mau profesor ke anti bocor. Ya kalau binasa, binasa. Kalau kamu menolak terus kebenaran, kamu akan binasa. Kamu tidak mau bertobat, tidak menerima itu kebenaran, ya binasa. Kamu mau tunggu itu chip-chip yang kayak baras di sini, masih lama. Masih lama itu depan mata, masih lama. Itu pun sudah berepisode keberapa itu, langkah keberapa yang mereka ambil. Tanam chip di sini, tanam chip di kepala itu. Itu Bapak Ibu, saya sudah bilang pernak-perniknya si ular. Macam saya ini pakai aksesoris tuh, kacamata, pakai bunga-bunga, jepitan apa. Ini cuma aksesoris. Jadi itu chip di tangan dengan chip di kepala, sama kamu kontrol orang, kamu kontrol komputer apa segala macam, itu pernak-perniknya. Kamu mau kasih bodoh setan atau setan yang kasih bodoh kamu? Kamu mau kasih bohong setan atau setan yang kasih bohong kamu? Dusta-dusta. Makan itu dusta. Kamu lantaran kamu mau jaga kamu pe umat, kamu mau jaga kamu pe nama baik, kamu pe profesi, gelar di situ percuma. Tuhan bilang, "Enyah kau hamba si pembuat kejahatan." Kamu bertobat di bumi sekarang atau kamu menangis-menangis meraung-raung di alam roh? Tuhan tidak mengenal kamu. Karena sudah dikasih tahu kebenaran itu kamu tolak. Kamu tidak mau terima. Untuk apa? Jaga nama baik, jaga nama profesi, jaga umat. Tidak mau kamu terima. Sampai sekarang pun banyak yang ngeyel. Coba apa kata yang tubuh dia omong kosong, semuanya omong kosong. Terimalah. Waktu yang akan membuktikan omongan saya. Apa omongan saya itu dari 5 tahun lalu semuanya tidak terjadi? Terjadi toh. Susah kalau mau dikasih tahu. Dorang ini bela dorang pe nama baik, dorang pe profesi sebagai gembala sidang, penginjil ke apa ke. Kenapa tampil di depan umat terus toh? Di atas mimbar di apa mengajar. Dorang tidak mau tuh, dorang itu kelihatan sesat, kelihatan bodoh. Kelihatan dorang mau kelihatan wow. Diangkat terus, disanjung terus. Haus dengan validasi, pujian manusia, haus. Susah. Orang-orang begitu itu, ya orang-orang begitu itu Bapak Ibu ya. Susah sekali. Tidak suka dengan kebenaran. Terus yang dorang ajarkan kepada umat, kesesatan. Sesat Bapak Ibu, kebodohan. Mereka tidak mau jelaskan kepada umat sehingga banyak orang yang akan tersesat nantinya. Banyak orang yang tidak tahu. Sehingga banyak yang akan terima. Tinggal berapa persen? 1% saja yang tersisa. Karena bodoh bakasi bodoh, bikin bodoh bakasi bodoh. Makanya saya enggak suka sudah sekarang bergaul dengan si ular-ular. Karena apa? Mulutnya itu berbisa, bercabang dua. Bisa saja omongannya itu membuat kita itu terjerumus untuk menerima tanda ular itu. Karena mereka sudah terima toh. Tidak mungkin mereka yang sudah terima, mereka mau terjelobos sendiri. Mereka pasti rohnya itu akan memanggil teman-temannya supaya sama-sama kita terjerat. Sama-sama kita pakai tanda itu. Tidak ada yang tersisa. Ya kita tinggal sedikit sekali yang tersisa, yang DNA ilahi murni. Hitungan jari sayang. Semuanya sudah pakai vaksin semua tanda. Ular itu roh ya, lambang ular. Makanya Tuhan itu bilang, "Enyalah kau keturunan ular beludak." Isinya ular. Tapi dilihatnya itu mata jasmani manusia. Isinya yang ular.
Bukan malaikat Tuhan tapi ular. Sombong itu. Efeknya di dunia nyata mereka tuh sangat sombong, sangat angkuh hati baik rohani maupun jasmani. Itu ular. Ular namanya itu, rohnya ular, udah pasti. Udah pasti. Kalau intimidasi, intimidasi orang, ingin membunuh orang, so campur lagi itu dengan roh Isabel. Kuasai orang, kuasai nyawa, harta, segala macam itu Isabel. Suka menghakimi, mengejar, itu jahat juga itu. Iya, semuanya. Nggak ada, makanya jangan menyembah agama. Makanya kau jangan ditipu agama. Apakah channel saya ini pakai agama? Nggak ada tuh. Channel saya ini menyembah Tuhan Yesus, itu saja, titik. Channel saya ini menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bukan pagan, bukan satanik, bukan. Menyembah Tuhan Yesus, titik. Bapa Sorgawi Yahweh Yeshua Hamasih Elohim, titik. Tidak usah tambah-tambah. Kamu mau tambah aliran apa, nggak ada pakai aliran. Cuma DP nama aliran tegangan tinggi, tembus surga. Jadi penyembahan kita ini tembus surga loh sayang, tembus surga. Makanya sumber cahaya ini kan sudah 1000 tahun damai. Hati kasih bagus. Saudara Abdullah, kau ini nyembah duit aja lah. Nyembah duit aja itu setan. Kalau kamu mau bawa sembah duit, mamon, setan. Pergi sana di Gunung Kawi. Tak bongkar semua sudah pergi di Gunung Kawi, coba. Kamu kira dunia ini rahasianya kamu mau tak simpan? Nama-nama orang yang pergi di Gunung Kawi itu loh. Dorang pergi bongkar semua. Banyak nanti YouTuber pergi di sana dong. Dorang speak up nih nama-nama yang suka pergi di Gunung Kawi. Baru itu buku ndak bisa dirobek. Kecuali kau dipicuri kau bakar. Aduh kasihan, kan penawar tertulis di situ. Bukan tertulis namamu di sorga, cuma tertulis di buku setan. Setan putar di dunia, memang milik dunia. Kalau kamu menyembah setan, oh iya, paket. Menyembah Tuhan. Banyak gangguan. Yuk. Kalau kamu menyembah setan, itu kamu tubuh, jiwa dengan roh kamu jual sama setan untuk dapatkan mamon. Saya menyembah Tuhan saja, yang lurus-lurus saja saudara. Nggak usah yang aneh-aneh. Yang penting ketemu Tuhan, so senang. Ya dia suara di dunia ini kok. So inkarnasi semua. Roh ya, sekarang tuh kita main di roh. Sprik Lara, hentikan live Anda dalam 2 menit. Tidak, akun Anda akan hilang permanen. Kasih hilang saja. Kota-kota juga akan hilang permanen. Kasih hilang saya sampai akun. Semua kota-kota akan hilang permanen. Jadi kalau kasih hilang suara kebenaran, hilang tuh akun-akun, sampai DP kasih hilang saja permanen. Supaya kota-kota itu akan hilang permanen juga. Dan DP manusia dan DP harta benda, binatang semua, DP isi-isi hilang permanen semuanya. Toh? Bagus toh? Kamu lihat saja no, hilang permanen kok. Nggak ada yang takut mau hilang permanen ke, hilang sementara ke, hilang permanen. Pusing peduli amat. Kekurangan. Menyembah itu Tuhan, saudara Abdullah, bukan doi. Doi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, makan minum kita, pakai kita.
Nana ini doi-doi terus dari tadi aku bilang. Ini Dori ini mau suka live kau Dori? Hah? Kau mau kasih tunjuk mukamu yang ganteng ini, yang tampan ini Dori? Dia habis gunting rambut coba. Dari tadi bakal ku ganggu. Dia dibawa kaki. Nih, pas adiknya si Winky dan Desi itu DP namanya mau digendong, Mbak Iri dia ini coba. Padahal ini sudah 1 tahun loh DP umur. Mbak Iri dia kalau digendong itu yang kecil. Padahal yang kecil itu lucu. Ini baru digunting loh DP bulu-bulu ini di depan karena sudah lewat lebat. Lucu kan Bapak Ibu? Ini baru digunting DP muka, DP bulu-bulu. Sembah Tuhan yang betul. Kita punya berkat lebih, punya berkat banyak ya, bantulah orang susah no. Tuhan gerakan hati kita untuk membantu mereka ya, bantulah, jangan tahan-tahan ya. Kalau kita ada berkat lebih dan dunia sebagian DP model itu Bapak Ibu lihat dunia di luar sana sorata tanah semua, perang terus, tidak ada berhenti. Kita di sini kena bencana alam terus no, tidak ada perang, sorata tanah semua. Tidak perang, sorata tanah saudara. Ini hiburan nih hiburan ya. Halo Bucan Kristian. Salam nih. Hiburan dorang 2 ini ya. Dorang 3, ada 2 yang kecil, 1 yang besar. Kenapa Anda itu suruh-suruh saudara Spakara pesan matikan live Anda dalam 2 menit? Kenapa Anda ini panas saya live? Kenapa Kang? Itu tadi itu orang yang betul-betul cari barang bekas atau apa itu tadi? Atau dong cuma cek kita pe rumah ada di sini. Kenapa kau ini datang di room orang memaki-maki ya? Saya lempar saja kau ke tong sampah saja kau. Sembunyikan So di tong sampah kau kope kata-kata itu sampah betul. Tidak ada gunanya kau hidup jadi manusia. Manusia sampah. Masuk di room orang maki-maki coba. Tidak ada memberikan salam, cuma maki-maki. Kau itu manusia sampah. Sampah kau itu tidak ada gunanya. Hati kotor. Tidak ada gunanya kau hidup sebagai manusia. Sampah. Itu kalau malaikat Tuhan cahaya baku dapat dengan setan, langsung panas setan. Panas setan itu yang saya rasa. Panas dorang, tidak bisa menerima kenyataan. Tidak bisa menerima kekalahan, tidak bisa menerima kenyataan. Dorang so tahu itu setan-setan kan, so dikurung di neraka. Dorang so tahu dorang kalah, dorang pe kegiatan apa semua so tahu bongkar semua. So ndak ada, tinggal tunggu saya dorang masuk di penjara satu-satu, ditangkap, ditawan. Pasukan putih kan bekerja keras ini. Baku lawan dengan setan-setan. Dibakar pabriknya, ditawan orangnya, ditangkap orangnya, mau itu orang apa kek kau di bumi. So habis waktumu berkuasa. So habis waktunya, sudah tinggal neraka sudah tempatnya, dihukum. Mau apa lagi? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Anda. Iya, sama-sama sayang. Tujuan arah hidupku. Sudah ya Bapak Ibu, nanti kita sambung lagi ya perbincangan kita ini. Yang penting kita baik-baik saja. Tuhan Yesus sudah tengah-tengah kita. Cahaya kemuliaan Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan
Dia sudah ada di atas gunung batu yang teguh, ya berdiri dengan kemuliaannya, dengan cahayanya yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kita berdoa semoga bangsa dan negara kita ini aman-aman, tenang-tenang, aman dan damai, dapat solusi yang terbaik. Karena rakyat lagi bademo sayang. Ini rakyat lagi bademo reformasi. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Pemerintah bisa mendengar suara rakyat yang sudah menderita, orang-orang susah, rakyat yang tertindas, menderita. Ya, pemerintah bisa mendengarnya. Yang disita itu harta-harta orang kaya, punya CV, PT, yang ambil harta kekayaan bangsa Indonesia itu yang diambil harta mereka. Ada yang sudah ratusan miliar, ada yang sudah ratusan puluhan triliun. Itu disita untuk bayar utang-utang negara, bukan rakyat yang ditindas lagi, yang susah, makan saja susah, kenaikan harga-harga pokok di pasar, bahan-bahan sudah mahal semuanya. Bukan Bapak Ibu, itu yang Bapak Ibu sita para koruptor, korupsi, sita mobil-mobil mewahnya, rumah-rumah mewahnya. Itu bukan hak mereka, itu milik rakyat semuanya. Oke? Sampai kita ketemu ya Bapak Ibu ya, mau bahas lagi panjang nanti ya. Nanti lagi kita bahas di lain waktu ya. Saya butuh istirahat karena fisik saya ini yang kurang mendukung, wadah saya ini kurang mendukung. Kalau roh itu ingin bersaksi terus kalau roh. Jadi sampai ketemu lagi ya. Semoga kita sehat, kita kuat dalam Tuhan, jangan takut. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai semuanya selesai. Bapak Ibu lihat saja di live itu, masuk-masuk itu suruh-suruh tutup live dalam 2 menit, dalam apa, mau dihapus permanen kek, tak hapus semua no kota-kota. Tak hapusnya itu secara bencana berkala. Orang hapus-hapus ada akibatnya, berani berbuat, berani bertindak ada akibatnya. Seperti itu. Rakyat sekarang banyak di PHK. Itulah yang saya bilang, rakyat itu kan harus pintar. Beli sensor 5 biji, pergi potong itu pohon-pohon di hutan. Hidup saja di hutan. Hasil pohon itu kan papan-papannya bisa bikin rumah. 10 orang sejak pemuda berdirikan pondok-pondok di hutan, jadi desa. Sudah itu sudah tempat tinggal yang aman, tidak kena banjir, tidak kena sistem dunia, tidak kena loh sistem dunia. Tidak ada itu petugas itu dari dunia nyata ini mau pergi jauh-jauh, pergi di sana perjalanan 1 hari 1 malam melewati hutan, mau kejar Anda cuma yang berapa orang. Orang kan cuma bawa operasi di kota, di desa-desa, seperti itu. Sistem ini kan mau dijalankan secara serentak, tapi kan mereka lupa ada Tuhan di atas segala Tuhan yang berdaulat, bertindak. Makanya kita ditanam jadi saksi di dunia ini. Kita bersaksi terus apa yang terjadi di kota. Apakah ada penyamaran, orang pura-pura datang bacari barang bekas, bacari apa, oh iya terdeteksi, oh dia lagi live. Pura-pura datang bertanya ini, tahu deteksi rumah. Ya bisa saja kan. Untuk cek, betul dia tidak rumahnya ini di sini, kontraknya ini di sini, betul ya rumah kontrakan ini. Saya itu enggak takut saya. Kalian mau deteksi rumah saya, kalian mau apa? Mau ancam-ancam begini, ancaman itu saya somakan dari dulu. Buktinya saya lolos terus dari kematian tuh, Tuhan selamatkan saya. Itu karena kuasa Tuhan, karena mujizat Tuhan. Terus saya harus kuat di tengah-tengah dunia ini, harus kuat Bapak Ibu, tidak boleh lemah-lemah, harus kuat menghadapi dunia dengan muka yang terangkat, bukan tertunduk malu, bukan terangkat. Ya, makanya Tuhan tanam kita di sini, ada yang di sini itu kan supaya tahu bagaimana sudah di kotamu, bagaimana sudah di sini.
kita mereka senggol ya habis tuh dunia kiamat. Tuhan itu kasih loh 7 elemen bumi, berani kore hamba-hamba yang diurapinya, habis kalian kelar, ke laut semua, ke laut, tidak ada yang ke darat. Ya toh, haleluya. Sampai ketemu ya, semoga Bapak Ibu kuat. Yang bertahan di kota itu harus kuat loh, kuat iman, kuat jiwa, kuat apapun. Taulah ngomongannya orang, ngomongan tetangga lah, teman-teman lah, jemaat lah, umat Tuhan, semuanya pada ngomong loh. Oh ini penyesat, ini sesat loh, dia ini tidak mengikuti sistem, dia ini tidak mengikuti kami, dia itu tidak seragam, dia itu beda loh, beda roh. Jadi bahan omongan Bapak Ibu harus tahan kuping, tahan sabar, tahan iman Bapak Ibu. Kenapa? Akan dibenci juga, akan dibenci, ditolak. Karena apa? Tidak seragam. Mereka semuanya sudah seragam. Bapak Ibu tidak seragam, dikucilkan, dijauhi, dibenci, difitnah, dihina. Hati-hati loh. Kuat kalau di kota itu harus kuat. Yang tertinggal, makanya semua pada lari di gunung-gunung itu aman. Ini solusi saja. Kalau kuat, Bapak Ibu merasa diri kuat, bertahanlah sampai semampu-mampunya, ya kan? Sedangkan saya, kalau saya sudah tidak rasa saya kuat, sudah ditekan baik-baik, saya jiwa ini, saya hati, bateria saya di alam roh, bateria saya di menangis, saya di alam dunia nyata, bagoncang Bapak Ibu, bagoncang. Di alam roh saja saya menjerit, bateria histeri, saya bateria meraung, bateria menjerit. Setan saja tahu Bapak Ibu. Naga, ular, menonton balik, siapa yang bateria ini? Sampai suaranya itu menggelegar. Ya Bapak Ibu ya, itu saja ya. Kesaksian saya, Tuhan sudah ada berdiri di atas gunung batu yang kokoh, gunung batunya yang kudus. Terus apa di situ maknanya? Di atas gunung batu itu kita, para malaikat Tuhan, mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan itu sudah diangkat dari kegelapan dunia ini. Kita dipilih Tuhan sebagai mempelai Tuhan yang apa? Berkilau-kilauan. Ini bercahaya-cahaya loh. Walaupun tidak pakai lampu. Ini kan biasa saja, cuma ada cahaya dari jendela kecil ini. Bercahaya kan tangan kita. Disayang Tuhan loh, kita dipilih, diangkat Tuhan dari gelapnya dunia. Terus terang itu sedikit-sedikit ya, terang seperti naik-naik terus itu terang Tuhan di gunung kudusnya Tuhan tuh menerangi dunia sampai terang semuanya saya lihat. Haleluya, praise the Lord. Sudah ya Bapak Ibu ya, Tuhan berkati kita ya dengan melimpah-limpahnya, baik rohani maupun jasmani. Sakit penyakit disembuhkan. Jika tidak sembuh-sembuh penyakitnya, berarti itu duri dalam daging. Supaya kita tidak sombong, kita tidak angkuh rohani, tidak angkuh jasmani, saudaraku. Tuhan sangat mengasihi kita, memperhatikan kita, memberkati kita, bahkan menyertai kita sampai pada detik ini, pada saat ini. Bapak Ibu harus kuat imannya, harus bertahan di masa sulit ini, harus kokoh, harus sayangi dirimu, sayangi hatimu, sayangi imanmu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai orang senantiasa menyakiti terus hatimu. Bosan toh? Jauhilah orang-orang yang toksis, beracun, NPD. Pakai jarak. Jangan biarkan hatimu tersakiti terus. Terus harus kuat, harus cintai hatimu, cintai dirimu apa adanya, terimalah dirimu apa adanya, dan perhatikanlah dirimu. Jangan kita selalu fokus terus kepada orang lain. Jangan kita terlalu memperhatikan orang lain. Selalu orang lain yang selalu kita perhatikan. Saya begitu dulu. Itu salah Bapak Ibu ya. Kita menomorsatukan orang lain sesama kita, sementara diri kita ini kocar-kacir, tidak terurus, tidak terawat. Tidak ada lagi kita perhatikan diri kita. Kita orang lain terus fokus masalah orang lain, doakan orang lain. Masalahnya kita selesaikan, kita berkati makan minumnya, kita bahagiakan orang lain. Diri kita yang kering kerontang sayang. Saya seperti itu.
Ya, saya terlalu memperhatikan orang lain, diri saya kering kerontang sayang, diusir sana sini, fitnah sana sini, hina sana sini yang saya dapat. Habis uang, habis berkat semua saya dilempar kayak sampah. Jadi saya belajar dari kebodohan saya, pengalaman saya bagikan kepada Bapak Ibu, ya. Pada saat saya live, saya kesaksian, cintailah dirimu, kasihilah dirimu. Kalau capek istirahat, kalau bosan ya berjalan-jalan no, ya. Kalau capek istirahat, bosan berjalan-jalan. Terus apa lagi? Kalau sakit istirahat, doa biar sembuh. Cari Tuhan. Jangan biarkan dirimu ditindas terus, jangan biarkan dirimu diperhambat terus oleh si ular-ular ini, NPD, orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu pintar pakai firman Tuhan. Kata-katanya ular bercabang dua, jangan percaya. Pintar pakai kata-kata rohani, sangat pintar. Mereka selalu bilang, kamu kan hamba ilahi, hamba Tuhan. Tidak perlu uang, tidak perlu harta. Ya iyalah, habislah saya dikuras. Habislah mereka ambil semua, uang, harta saya, segala macam, habis. Karena dikasih-kasih bodoh toh. Oh iya ya, karena saya juga sibuk pelayanan juga kan. Ya, tapi kan Bapak Ibu lihat, walaupun semuanya sudah habis, selesai, berkat-berkat Tuhan itu ada terus. Makan minum saya, pakai saya Tuhan cukupkan. Puji Tuhan, haleluya, itu kan mujizat Tuhan saudara. Saya kan hamba ilahi, hamba Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak berkati saya. Seperti itulah ular-ular itu banyak menipu kita. Hamba-hamba ilahi, hamba-hamba Tuhan. Jadi jangan apa yang saya saksikan kepada Bapak Ibu jangan lagi terjadi kepada Bapak Ibu. Ada uang simpan uang tunai, jangan simpan di bank. Itu selalu saya katakan dari 5 tahun yang lalu. Karena uang Bapak Ibu itu akan hilang, betul toh? Hilang loh, banyak di bank-bank. Ambil, tarik, simpan uang tunai untuk makan minum kebutuhan kita. Bertahanlah di masa sulit ini semampu-mampunya. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Tuhan bisa kasih bencana, Tuhan bisa kasih apa saja yang menghambat pekerjaan setan ini. Tuhan bisa kasih tenggelamkan mereka dalam sekejap, hilang dalam sekejap dengan pulau-pulaunya, bisa. Itu yang akan terjadi. Kita berdoa saja, angkat tangan di hadapan Tuhan. Pekerjaannya tidak akan mulus saudara, berjalan. Ada doa-doa orang-orang kudusnya Tuhan, mempelai Tuhan di muka bumi ini. Jadi seperti itu saja ya Bapak Ibu ya. Saya bersaksi, jangan takut, Tuhan ada terus menyertai kita, melihat kita dan menguatkan kita. Bye.